Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang cinta. Cinta tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipupuk. Cinta yang dipupuk sama sekali bukan cinta. Itu bukan mawar yang sesungguhnya, itu hanya bunga plastik. Ketika dirimu mempelajari sesuatu, itu berarti sesuatu itu datang dari luar, itu bukan pertumbuhan dari dalam. Dan cinta harus menjadi pertumbuhan dari dalam dirimu, jika itu ingin menjadi otentik dan nyata. Cinta bukanlah pembelajaran, melainkan pertumbuhan. Yang dibutuhkan dari pihakmu, bukanlah bagaimana mempelajari cara mencintai, melainkan bagaimana melupakan cara tidak mencintai. Hambatan harus disingkirkan, rintangan harus dihancurkan, maka cinta adalah keberadaanmu yang alami dan spontan. Begitu rintangan disingkirkan, batu-batu dibuang, aliran pun dimulai. Ia sudah ada di sana, tersembunyi di balik banyak batu, tetapi mata air itu sudah ada di sana. Ia adalah keberadaanmu yang sebenarnya. Ia adalah anugerah, tetapi bukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ia adalah anugerah yang telah terjadi bersama kelahiranmu. Menjadi berarti menjadi cinta. Mampu bernapas, sudah cukup untuk mampu mencintai. Cinta itu seperti bernapas. Jika bernapas bagi tubuh fisik, maka cinta bagi makhluk spiritual. Tanpa bernapas, tubuh akan mati, tanpa cinta, jiwa akan mati. Jadi, hal pertama yang harus diingat, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dirimu pelajari. Dan jika dirimu mempelajarinya, dirimu akan kehilangan intinya. Dirimu akan mempelajari hal lain atas nama cinta. Cinta akan menjadi semu, palsu. Koin palsu bisa tampak seperti koin asli, dan jika dirimu tidak mengetahui koin asli, koin palsu bisa terus menipumu. Hanya dengan mengetahui koin asli, dirimu akan bisa melihat perbedaan antara koin palsu dan koin asli. Dan inilah rintangannya, kecemburuan, posesif, keterikatan, harapan, keinginan. Dan ketakutanmu benar, jika semua ini lenyap, apakah ada yang tersisa dari cintaku? Tidak akan ada yang tersisa dari cintamu. Cinta akan tetap ada, tetapi cinta tidak ada hubungannya dengan aku atau kamu. Faktanya, ketika semua rasa posesif, semua kecemburuan, semua harapan menghilang, cinta tidak menghilang, dirimu menghilang, ego menghilang. Itulah bayang-bayang ego. Kecemburuan bukanlah cinta. Perhatikan, lihat, amati lagi. Ketika dirimu merasa cemburu, bukan cinta yang merasa cemburu. Cinta tidak pernah mengenal apapun tentang kecemburuan. Sama seperti matahari tidak pernah mengenal apapun tentang kegelapan, cinta tidak pernah mengenal apapun tentang kecemburuan. Egolah yang merasa terluka, egolah yang merasa kompetitif dalam perjuangan terus-menerus. Egolah yang ambisius dan ingin menjadi lebih tinggi dari yang lain, ingin menjadi seseorang yang istimewa. Egolah yang mulai merasa cemburu, posesif, karena ego hanya bisa eksis dengan harta benda. Semakin banyak yang dirimu miliki, semakin kuat ego. Tanpa kepemilikan, ego tidak bisa eksis. Ia bersandar pada kepemilikan, ia bergantung pada kepemilikan. Jadi jika dirimu memiliki lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak prestise, wanita cantik, pria tampan, anak-anak cantik, ego merasa sangat terpelihara. Ketika kepemilikan lenyap, ketika dirimu tidak memiliki apapun sama sekali, dirimu tidak akan menemukan ego di dalam dirimu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengatakan, aku.
Dan jika dirimu berpikir ini adalah cintamu, maka cintamu pasti juga akan lenyap. Cintamu bukanlah cinta yang sebenarnya, melainkan adalah kecemburuan, posesif, kebencian, kemarahan, kekerasan. Itu adalah 1001 hal, kecuali cinta. Itu menyamar sebagai cinta. Karena semua hal ini sangat buruk, mereka tidak bisa eksis tanpa topeng. Sebuah kisah kuno. Dunia diciptakan, dan setiap hari Tuhan mengirimkan hal-hal baru ke dunia. Suatu hari, Dia mengirimkan si cantik dan si buruk rupa ke dunia. Perjalanan dari surga ke bumi sangat panjang. Saat mereka tiba, hari masih pagi, matahari baru saja terbit. Mereka mendarat di dekat danau, dan keduanya memutuskan untuk mandi, karena seluruh tubuh dan pakaian mereka penuh debu. Karena tidak mengenal dunia, mereka masih sangat baru, mereka menanggalkan pakaian mereka, telanjang bulat, mereka melompat ke air danau yang dingin. Matahari terbit, orang-orang mulai berdatangan. Si buruk rupa memainkan trik. Saat si cantik berenang jauh ke dalam danau, si buruk rupa datang ke tepi danau, mengenakan pakaian si cantik, dan melarikan diri. Saat si cantik menyadari bahwa orang-orang datang dan aku telanjang, dia melihat sekeliling dan ternyata pakaiannya hilang. Si buruk rupa juga hilang, dan dia berdiri telanjang di bawah sinar matahari, dan kerumunan orang semakin mendekat. Karena tidak menemukan cara lain, dia mengenakan pakaian si buruk rupa, dan pergi mencari si buruk rupa, agar pakaiannya bisa diganti. Kisah itu mengatakan, dia masih mencoba untuk menemukan. Tapi keburukan itu licik dan terus melarikan diri. Keburukan masih dalam pakaian kecantikan, bertopeng sebagai kecantikan, dan kecantikan bergerak dalam pakaian keburukan. Itu adalah perumpamaan yang luar biasa indah. Semua hal ini begitu buruk, sehingga dirimu tidak bisa mentolerir untuk bersama mereka, bahkan untuk sesaat, jika dirimu melihat realitas mereka. Jadi mereka tidak mengizinkanmu untuk melihat realitas. Kecemburuan berpura-pura menjadi cinta, posesif menciptakan topeng cinta, dan kemudian dirimu merasa nyaman. Dirimu tidak membodohi orang lain, hanya dirimu sendiri. Mula Nasruddin sedang melewati sisi kuburan. Dia melihat sebuah kuburan, di kuburan itu ada sebuah batu, dan di batu itu tertulis, "Aku tidak mati, aku hanya tertidur lelap." Mula tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Kamu tidak membodohi siapapun kecuali dirimu sendiri. Hal-hal ini bukanlah cinta. Jadi apa yang dirimu ketahui sebagai cinta, apa yang selama ini dirimu ketahui sebagai cinta, akan lenyap. Tidak ada puisi di dalamnya. Ya, gairah memang ada, tetapi gairah adalah keadaan yang membara, gairah adalah keadaan yang tidak disadari. Gairah bukanlah puisi. Puisi hanya dikenal oleh para Buddha, puisi kehidupan, puisi eksistensi. Kegembiraan, demam, bukanlah ekstase. Keduanya tampak serupa, itulah masalahnya. Dalam kehidupan, banyak hal tampak serupa, dan perbedaannya sangat halus, lembut, dan tipis. Kegembiraan bisa tampak seperti ekstase, tidak demikian, karena ekstase pada dasarnya sejuk. Gairah itu panas, cinta itu sejuk, bukan dingin melainkan sejuk. Kebencian itu dingin, gairah, nafsu, panas. Cinta berada tepat di tengah-tengah. Cinta itu sejuk, tidak dingin maupun panas. Cinta adalah keadaan ketenangan, ketenteraman, dan keheningan yang luar biasa. Dan dari keheningan itu muncul puisi, dari keheningan itu muncul lagu, dari keheningan itu muncul tarian keberadaanmu.
apa yang dirimu sebut puisi dan gairah, tidak lain hanyalah kebohongan, dengan fasad yang indah. Dari 100 penyair, 99 bukanlah penyair sejati, melainkan hanya dalam keadaan gejolak, emosi, gairah, panas, nafsu, seksualitas, sensualitas. Hanya 1 dari 100 penyair yang merupakan penyair sejati. Dan penyair sejati tidak akan pernah mengubah puisi apapun, karena seluruh keberadaannya adalah puisi. Cara ia berjalan, cara ia duduk, cara ia makan, cara ia tidur, semuanya adalah puisi. Ia ada sebagai puisi. Ia mungkin menciptakan puisi, ia mungkin tidak menciptakan puisi, itu tidak relevan. Namun, apa yang dirimu sebut puisi, tidak lain hanyalah ekspresi dari demamu, dari kondisi kesadaranmu yang panas. Itu adalah kondisi kegilaan. Gairah itu gila, buta, tidak sadar, dan itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan, karena memberimu perasaan bahwa itu adalah cinta. Cinta hanya mungkin terjadi ketika meditasi telah terjadi. Jika dirimu tidak tahu bagaimana memusatkan diri dalam keberadaanmu, jika dirimu tidak tahu bagaimana beristirahat dan bersantai dalam keberadaanmu, jika dirimu tidak tahu bagaimana menjadi benar-benar sendiri dan bahagia, dirimu tidak akan pernah tahu apa itu cinta. Cinta muncul sebagai hubungan, tetapi dimulai dalam kesunyian yang mendalam. Cinta diekspresikan sebagai hubungan, tetapi sumber cinta tidak dalam hubungan, sumber cinta ada dalam meditasi. Ketika dirimu benar-benar bahagia dalam kesendirianmu, ketika dirimu sama sekali tidak membutuhkan yang lain, ketika yang lain bukanlah kebutuhan, maka dirimu mampu mencintai. Jika yang lain adalah kebutuhanmu, dirimu hanya bisa mengeksploitasi, memanipulasi, mendominasi, tetapi dirimu tidak bisa mencintai. Karena dirimu bergantung pada yang lain, sikap posesif muncul, karena rasa takut. Siapa yang tahu? Yang lain bersamaku hari ini, besok dia mungkin tidak bersamaku. Siapa yang tahu tentang saat berikutnya? Wanitamu mungkin telah meninggalkanmu. Anak-anakmu mungkin telah dewasa dan akan pergi. Suamimu bisa meninggal kamu. Siapa yang tahu tentang saat berikutnya? Dari rasa takut akan masa depan itu, dirimu menjadi sangat posesif. Dirimu menciptakan ikatan di sekitar orang yang dirimu pikir dirimu cintai. Namun cinta tidak bisa menciptakan penjara, dan jika cinta menciptakan penjara, maka kebencian tidak bisa berbuat apa-apa. Cinta membawa kebebasan, cinta memberikan kebebasan. Cinta adalah sifat tidak memiliki. Namun, hal itu hanya mungkin jika dirimu telah mengenal kualitas cinta yang sama sekali berbeda. Yaitu bukan jenis cinta yang membutuhkan, melainkan jenis cinta yang berbagi. Cinta adalah cinta yang berbagi kegembiraan yang meluap. Dirimu terlalu penuh dengan kegembiraan, dirimu tidak bisa menahannya, dirimu harus membagikannya. Lalu ada puisi dan ada sesuatu yang luar biasa indah, yang bukan dari dunia ini, yang merupakan sesuatu yang datang dari alam lain. Cinta ini tidak bisa dipelajari, tetapi rintangan bisa disingkirkan. Sering kali aku mengatakan pelajari seni mencintai, tetapi yang sebenarnya aku maksud adalah pelajari seni menyingkirkan semua yang menghalangi cinta. Itu adalah proses yang negatif. Itu seperti menggali sumur. Dirimu terus menyingkirkan banyak lapisan tanah, batu, dan kemudian tiba-tiba ada air. Air itu selalu ada di sana, itu adalah arus bawah. Sekarang dirimu telah menyingkirkan semua penghalang, air itu tersedia. Begitu juga cinta,
Cinta adalah arus bawah dari keberadaanmu. Ia sudah mengalir, tetapi masih banyak bebatuan, banyak lapisan tanah yang harus disingkirkan. Itulah yang aku maksud ketika aku mengatakan, pelajari seni mencintai. Itu sebenarnya bukan belajar mencintai, melainkan tidak belajar cara-cara untuk tidak mencintai. Saat dirimu terpusat pada keberadaanmu, berakar pada keberadaanmu, dirimu menjadi penuh rahmat, seolah-olah keilahian telah merasukimu. Dirimu kosong dan Tuhan mulai turun ke dalam dirimu. Ia hanya bisa turun saat dirimu tidak ada, ketidakhadiran dirimu menjadi kehadirannya. Tuhan bukanlah suatu pribadi, melainkan kehadiran. Dan dua pedang tidak bisa berada dalam satu sarung, yang bisa ada hanyalah dirimu, atau keilahian. Dirimu harus menghilang, menguap. Ketidakhadiranmu adalah inti dari sannyas. Proses sannyas adalah proses menjadi semakin tidak ada, sehingga suatu hari hanya ada ruang kosong yang tersisa di dalam, dan tidak ada yang lain. Dalam kekosongan itu, kapanpun itu total, seketika Tuhan dirasakan. Tuhan dirasakan sebagai kehadiran, dan Tuhan adalah nama lain untuk cinta. Dan mengenal Tuhan, berarti mengenal puisi. Mengenal Tuhan berarti mengenal perayaan. Mengenal Tuhan berarti mengenal kebahagiaan, Sat Chit Anand. Begitulah kaum mistikus di timur mendefinisikan Tuhan. Sat berarti kebenaran, Chit berarti kesadaran, Anand berarti kebahagiaan. Jika dirimu benar-benar kosong, dirimu akan mengenal ketiga hal ini. Untuk pertama kalinya, dirimu akan merasakan kebenaran, merasakan kesadaran, merasakan kebahagiaan. Namun saat ini, meskipun itu akan menyakiti dirimu, karena itu akan sangat merusak. Apa yang aku katakan akan mengejutkanmu. Dirimu telah percaya pada puisimu, pada gairahmu. Dirimu telah percaya pada ilusi dan mimpimu. Dan dirimu telah merasa hebat karena semua itu. Dan aku katakan semua itu hanyalah omong kosong. Meskipun mayoritas umat manusia hidup dalam ilusi seperti itu, semua itu adalah fata morgana. Jika dirimu benar-benar ingin menghadapi kehidupan, dirimu harus siap menghadapi banyak guncangan, dirimu harus siap untuk hancur berkeping-keping. Fungsi seorang master adalah untuk menghancurkanmu, karena hanya ketika dirimu hancur, konteks tercipta, di mana keilahian bisa dirasakan. Kematianmu adalah awal dari keberadaan ilahi. Matilah. Matilah terhadap ego. Matilah terhadap masa lalumu, dan dirimu akan dibangkitkan. Kebangkitan itu akan membuatmu melampaui kematian, waktu, kesengsaraan, dan dunia, apa yang Buddha sebut di luar pantai ini. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.